Ya, untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah titik mudik Lebaran 2025, kita langsung bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Banten, kemudian Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, dan Nata Arman di Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Indra terlebih dahulu di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam, Indra. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Baik, selamat malam Safa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di H-3 Lebaran 1446 Hijriah. Anda bisa saksikan di belakang saya semakin malam semakin ramai Safa. Mengingat pada hari ini merupakan puncak arus mudik 2025 pada Pelabuhan Merak, Banten ini. Anda bisa saksikan sudah ada buffer zone, ini sudah hampir sepenuhnya terpenuhi oleh para mobil yang masih menunggu antrian giliran keberangkatan melalui gerbang dermaga 6 untuk menuju kapal feri yang akan membawa para penumpang ini menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Adapun juga Safa dan juga pemirsa bahwa antrian ini tidak berlangsung lama dikarenakan SDP memberi kebijakan muat barang ini akan berlangsung selama 30 menit saja, Safa. Yang mana nantinya ketika kapal membawa ke Bakahuni, Lampung ini hanya menurunkan para penumpang hanya 30 menit saja, dan setelah itu para kapal menuju kembali ke Pelabuhan Merak, Banten untuk kembali mengangkut semua atau mengakomodir para calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada malam hari ini. Dan kalau kami bisa informasikan Safa dan juga pemirsa bahwa SDP akan memprediksi pada malam hari ini menjadi puncak arus mudik 2025, yang mana SDP akan sebanyak 17.500 orang akan melakukan keberangkatan pada malam hari ini. Anda bisa saksikan situasi terkini. Antrian sudah semakin mengular ke belakang, yang mana ini sudah ada kurang lebih 15 area baris buffer zone menuju Bakahuni, Lampung nanti, dan rata-rata mereka ini menunggu hanya sekitar kurang lebih 30 menit lama saja, tidak lama sekali dikarenakan memang proses pengangkutan ini sangat cepat sekali sehingga tidak ada antrian maupun kepadatan yang berarti. Dan terkait juga, dan kami coba akan mencari tahu salah satu penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan mudik pada malam hari ini. Selamat malam Bapak, izin Bapak, boleh tahu Pak namanya siapa Pak? Hadi. Pak Hadi, ini izin mau kemana, dari mana mau kemana nih Pak? Oh, dari Rangkas Bitung mau ke Lampung. Oke Pak, ini berpergian ini dengan siapa aja Pak? Dengan semua keluarga. Oke. Iya. Gimana Pak dengan proses perjalanan menuju Pelabuhan Merak ini, ada halangan atau hambatan atau kemacetan Pak pada tahun ini Pak? Alhamdulillah lancar. Nggak seberapa macet kayak tahun depan. Kayak tahun kemarin gitu. Oke Pak, ini kan jalur eksekutif ya Pak, yang mana bisa dinikmati dengan masyarakat hanya membayar dengan jalur reguler saja. Gimana tanggapan Bapak dengan kebijakan dari SDP ini untuk masyarakat yang akan mudik pada arus mudik 2025 ini Pak? Bagus sih itu. Jadi ada keringanan untuk yang eksekutif, cuman harga reguler gitu. Oke, berarti sangat membantu sekali ya Pak ya. Iya. Berarti sejauh ini tidak ada hambatan, tidak ada terkait skema yang dilakukan kepolisian terkait sistem ganjil genap Pak ya? Alhamdulillah nggak, lancar-lancar aja. Oke, biasanya Pak ini sudah menunggu berapa lama Pak di area buffer zone kali ini Pak? Oh, baru setengah jam kali ya. Oke, saya lihat ini sebentar lagi mau dibuka ya, berarti memang tidak lama sekali ya proses mengantri pada mudik pada tahun kali ini ya Pak ya? Iya. Jadi lancar. Lancar semuanya Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Iya, siap. Ya, Safa dan juga pemirsa, begitulah salah satu hasil wawancara kami, yang mana pada tahun ini merupakan tahun yang begitu istimewa bagi para pemudik, yang mana pantauan kami beberapa hari hingga puncak pada malam hari tidak merasakan kemacetan yang berarti sama sekali. Dan seharusnya Safa dan juga pemirsa diketahui, seharusnya pihak kepolisian dari tanggal 27 Maret 2025 ini sudah melakukan sistem ganjil genap untuk para pemudik nanti. Namun dapat kami bisa pantau bahwa saat ini situasi masih terpantau kondusif sekali. Dari ruas tol Tangerang menuju Merak tidak ada hambatan sama sekali, sehingga berbagai skema tidak diberlakukan dikarenakan situasi sangat normal sekali. Namun perlu diketahui Safa dan juga pemirsa, pihak ASDP sudah memberangkatkan dari periode H-10 hingga saat ini
sudah memberangkatkan kurang lebih 500.000 orang dengan kapasitas 100.000 kendaraan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Sekian, Safa. Baik, terima kasih Indra Setiabudi dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selanjutnya kita akan bergeser ke gerbang tol Cikatama. Ada rekan Salam Rahmat di sana. Selamat malam Rahmat, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi di gerbang tol Cikatama? Ya, Safa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 menuju ke gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini terpantau sudah mulai terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan karena memang malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Namun memang kalau terlihat di layar televisi Anda, Safa dan juga pemirsa, bahwa antrian kendaraan yang terjadi saat ini merupakan antrian kendaraan yang akan menuju ke gardu tol di Cikampek Utama 1 untuk mengurai kemacetan. Rencananya memang dari mitigasi yang dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga ini membuka sebanyak kurang lebih 22 gardu tol untuk mengurai kemacetan dan juga agar ini kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan yang normal. Yang bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa hingga saat ini sudah ada lebih dari 82.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta untuk menuju ke tol Jawa maupun juga tol Bandung begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun dari pihak Jasa Marga maupun juga aparat pihak kepolisian ini masih memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way dan juga kontraflow, di mana untuk kontraflow sendiri diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way atau satu arah ini boleh diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Yang bahkan kalau dapat kami informasikan kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa hari ini diprediksi akan ada sebanyak kurang lebih 102.000 kendaraan yang akan menuju ke tol Jawa. Dan bahkan dari tanggal 21 Maret kemarin hingga hari kemarin begitu, ini tercatat ada sebanyak kurang lebih 385.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek untuk menuju ke tol Jawa maupun juga Bandung. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang kapan sih rencananya ataupun juga waktu yang paling banyak dilintasi oleh para pemudik untuk melakukan perjalanan mudiknya begitu, untuk terutama di ruas tol Cikampek. Waktu yang paling banyak dilintasi oleh para pemudik adalah pada saat malam hari begitu. Kalau kita perhatikan memang dari pihak Jasa Marga ini membaginya menjadi ke dalam 3 klasifikasi begitu, di mana untuk urutan ketiga klasifikasi adalah pada pukul 19.30 hingga pukul 5 pagi, di mana pada waktu tersebut animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ini sangat tinggi sekali. Yang bahkan kalau dari pantauan kami di lapangan selama beberapa hari belakangan ini, terutama pada malam hari kemarin, ini tercatat ada lebih dari 42.000 kendaraan melintas pada waktu tersebut. Dan memang untuk hari ini diprediksi akan jauh lebih tinggi karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan untuk skema rekayasa lalu lintasnya masih akan bersifat situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas, bukan tidak mungkin nantinya skema rekayasa lalu lintas akan diperlebar kembali untuk mengurai kemacetan yang ada di ruas tol Cikatama ini. Siapa? Cikatama semakin padat, lalu bagaimana dengan gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah? Kita tanyakan langsung ke Esra Ambarita di sana. Selamat malam Esra, bagaimana situasi saat ini di sana? Selamat malam Syafa dan juga pemirsa, tampaknya ini semakin malam untuk volume kendaraan semakin meninggi atau meningkat. Nah, kami akan tunjukkan situasi terkini yang mana sudah mulai ada kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung ini, dan ini juga senada dengan laporan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa tercatat dalam traffic counting per jamnya ini sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 kendaraan dengan total yang melintas ke arah gerbang tol yang terakhir datanya adalah sekitar 40.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini, yang mana tentunya ini dominasi oleh kendaraan pribadi atau yang berplat B yang dari arah Jakarta. Nah, ini juga senada dengan pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa hari ini atau malam hari ini akan menjadi puncak arus mudik 2025 dan masyarakat ataupun para pemudik ini lebih dominan melakukan perjalanan pulang kampung ini di malam hari. Nah, namun kalau melihat masih banyaknya
permasalahan dalam pulang kampung ini ataupun arus mudik ini diantaranya kalau di belakang saya ini di gerbang tol Kali Kangkung ini masih banyaknya para pemudik yang saldo e-tolnya tidak mencukupi hingga harus menciptakan ataupun membuat antrian yang cukup mengular beberapa kali, jadi per jam bisa menciptakan antrian berkali-kali, mengharuskan para petugas khususnya dari pihak Jasa Marga ini harus turun ke jalan kemudian mengingatkan agar pastikan e-tolnya mencukupi sehingga tidak menciptakan antrian. Nah, selain itu juga untuk memecah kemacetan ini diberlakukan masih rekayasa lalu lintas yakni sistem one way nasional. Ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan masih terus berlangsung hingga kini. Dan kalau kami perhatikan juga untuk semua gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung ini dibuka, hanya satu yang tersisa. Ini artinya ini menjadi salah satu cara yang juga dilakukan untuk memecah kemacetan di malam hari ini jika nanti seandainya volume kendaraan ini terus mengalami peningkatan. Nah, selain itu dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa salah satu persoalannya juga adalah ketika waktu berbuka puasa ini masih banyak masyarakat yang berhenti di bahu jalan sehingga ini juga menciptakan antrian yang mengular juga, dan dihimbau kepada masyarakat agar ketika pun melakukan perjalanan saat malam hari untuk tidak berhenti di bahu jalan, dan lebih baik apabila mengalami kantuk kemudian jika hendak makan ini lebih baik di rest area yang sudah disediakan. Dan salah satu rest area rekomendasi kami jika Anda melintasi dari gerbang tol Kali Kangkung, Anda dapat berhenti di rest area 379A sebelum melanjutkan perjalanan pulang kampung Anda. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita. Lalu bagaimana dengan kondisi di tol Palimanan Kanci? Kita terhubung dengan Nata Arman. Nata, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Suasana di tol Palimanan Kanci pada malam hari ini terpantau masih sama seperti tadi, yang mana pada hari ini khususnya terpantau sejak pagi hari, siang hari, sore sampai dengan malam ini terpantau masih ramai lancar. Belum terjadi adanya lonjakan kendaraan ataupun kepadatan yang begitu mengular hingga dengan kilometer seperti kemarin, yang mana ketika pertama kali dilakukan sistem satu arah dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 210, ini sempat terjadi kepadatan lalu lintas yang mengular bahkan sampai dengan lebih dari 2 sampai dengan 3 km. Namun untuk saat ini tidak terjadi, meskipun di titik saya melaporkan ini yang merupakan titik rest area 207A yang merupakan titik krusial yang kerap menjadi persoalan masalah banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aktivitas buka puasa ketika malam hari. Nah, maksud kami buka puasa ketika sore hari, kemudian juga ketika ingin melakukan jam-jam krusial seperti jam 3 subuh, ini ingin melakukan sahur, ini biasanya masyarakat yang tidak kebagian untuk melakukan istirahat ataupun tidak dapat masuk, ini akan melakukan pemberhentian kendaraan di sekitaran ruas jalan yang ada di sisi kiri jalan. Dan ini pun yang menyebabkan kemacetan. Namun untuk hari ini tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pemberhentian di bahu jalan, sehingga untuk lalu lintas sendiri ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk rata-rata dari kecepatan sendiri untuk kendaraan dari satu kendaraan lainnya ini sekitaran 80 sampai dengan 100 km per jam. Kemudian meskipun saat ini dikatakan landai, namun masyarakat juga tetap harus berhati-hati karena ini merupakan jalur pacu yang mana di kecepatan 80 sampai dengan 100 km per jam banyak juga kendaraan-kendaraan yang berkendara dengan lambat. Ini bisa menjadi satu faktor permasalahan, terutama bis-bis antar kota antar provinsi yang melakukan memacu kendaraan dengan lebih dari 100 km. Ini tentunya sangat berbahaya, sehingga dihimbau pada masyarakat untuk bisa menjaga jarak aman Anda untuk menghindari terjadinya kecelakaan beruntun ataupun tabrak belakang. Kemudian juga meskipun saat ini cuaca pada hari ini dikatakan aman ataupun cerah, namun tentunya kadangkala ketika siang hari tadi sempat mendung dan juga di arah timur ini sempat terjadi hujan, sehingga inilah yang menjadi atensi masyarakat juga apabila sebelum melakukan perjalanan diharapkan bisa kembali mengecek kendaraan Anda, terutama pada sistem pengereman dan juga sistem ataupun ban kendaraan Anda. Pastikan tidak botak dan juga sistem pengereman Anda bisa berfungsi dengan baik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jika Anda tidak kebagian di rest area 207A, Anda juga bisa melakukan istirahat di jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali rest area yang disediakan untuk bisa dimanfaatkan Anda untuk istirahat, dan juga di rest area 247A. Sementara Syafa.
Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Tol Pali Kanci, dan sebelumnya tadi ada Esra Ambarita dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Salam Rahmat dari Gerbang Tol Cikatama, dan juga Indra Setiabudi dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kapolri menyapa sejumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta Jumat petang. Kapolri meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Hari ini ribuan penumpang berangkat dan tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kapolri juga menyempatkan menyapa sejumlah pemudik di ruang tunggu stasiun. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.